Di tengah kemajuan zaman, sebuah tradisi kuno di Gorontalo tetap hidup dan berdenyut, mengukir kisah tentang rasa syukur, persatuan, dan spiritualitas. Namanya tradisi Modikili dan Walima, sebuah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang unik dan penuh makna. Menggabungkan dua elemen utama, dikili, lantunan doa dan kisah suci, serta arak-arakan tolangga, wadah hiasan berisi kue yang syarat berkah. Setiap tahun saat bulan Rabiul Awal tiba, Gorontalo seolah diselimuti oleh aura spiritual yang berbeda. Rumah-rumah dipenuhi aroma kue tradisional, dan masjid-masjid bersiap menjadi pusat kegiatan. Tradisi walima bukan hanya sekedar acara keagamaan, melainkan juga cerminan kekayaan budaya dan solidaritas yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi Modikili dan Walima bukan hanya milik Gorontalo, tetapi juga aset budaya nasional yang patut dilestarikan. Di tengah kemeriahan tradisi ini, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17, Kementerian Kebudayaan mengambil peran untuk menjaga agar tradisi ini tetap lestari. Mereka tidak hanya ingin merayakan, tetapi juga meneguhkan kembali nilai-nilai otentik dari tradisi yang mulai pudar. Sebagai upaya untuk melestarikan budaya ini, BPK mengadakan beberapa kegiatan, di antaranya workshop penguatan tradisi Modikili dan lomba walima tolangga. Kegiatan ini berpusat di Masjid Baitur Rahmah, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Rangkaian kegiatan dimulai dengan workshop yang diikuti oleh masyarakat setempat, terutama para remaja masjid. Workshop penguatan tradisi Modikili ini dimaksudkan agar generasi muda dapat menyaksikan dan terlibat langsung dalam tradisi nenek moyang mereka. Ini adalah cara yang efektif untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal kepada penerus bangsa, memastikan bahwa kisah tentang rasa syukur, kebersamaan, dan spiritualitas ini akan terus diceritakan dari masa ke masa. Ya, untuk kegiatan hari ini luar biasa karena kembali merefresh generasi kita hari ini untuk melek dengan budaya yang ada. Jangan sampai kita terbiasa dengan budaya-budaya yang dari luar, kemudian melupakan sejarah kita atau budaya kita. Untuk saya pribadi, saya itu di rumah itu atau di majelisnya saya itu telah membuat pembelajaran di Kili ini bagi anak-anak. Itu hari ini alhamdulillah sudah ada beberapa yang hampir khatam pembelajarannya dan sudah turun di masyarakat untuk diundang di acara-acara seperti ini. Nah, untuk di Kili itu dia syaratnya dia tidak boleh dengan waktu yang cepat untuk pembelajarannya, karena belajarnya adalah bukan hanya belajar baca tapi belajar lagu di Kili. Nah, itu yang kemudian menjadikan di Kili itu sebagai sesuatu yang lama, yang harus lama untuk dipelajari. Belajar di Kili tidak cukup sehari, 2 hari atau sebulan, 2 bulan, bertahun. Istilah orang Gorontalo itu tidak ada orang yang ahli dalam di Kili, karena di Kili itu guru mau guru. Satu orang guru itu harus berguru ke yang lain, saking banyaknya lagu di Kili yang harus dikuasai seperti itu. Dalam upaya memastikan kesuksesan lomba walima, panitia dari Balai Pelestarian Kebudayaan BPK secara proaktif mendatangi setiap rumah peserta. Kunjungan ini bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah bentuk verifikasi langsung
untuk melihat kondisi fisik Walimah Tolangga yang telah disiapkan. Selain itu, kehadiran panitia juga berfungsi sebagai dukungan moral, memberikan semangat dan motivasi kepada para peserta agar terus bersemangat dalam melestarikan tradisi ini. Jadi persiapannya kita biasanya diminta bantuan dari masyarakat untuk persiapan untuk Tolangga, Toyopo. Jadi kita di sini sebelum kegiatan Maulid dari rumah ke rumah, panitia akan dari rumah ke rumah minta bantuan, minta sumbangan dari rumah ke rumah. Jadi itu bantuan ada yang berupa uang, ada yang berupa kue, ada yang akan memberi Toyopo atau Tolangga. Jadi di Tolangga itu biasanya terdiri dari ada ayam, ada nasi bajoe, nasi kuning, bilindi, terus ada telur rebus. Kalau kue-kue itu ada 7 macam. 7 macam itu ada apang coe. Apang coe itu ada 3 warna, merah, putih dengan hijau. Terus kalau kue yang lain ada cucur, baru ada sukade, ada kolombengi, ada apang bale, ada wapili. Baru biasanya di dalam itu juga ada ditaruh juga ada kopi, ada gula, biasanya begitu. Cuman yang sekarang ini ikut tren ya, Tolangganya sudah ada snack-snacknya. Itu juga bagus, kasihan kan anak, supaya ada anak-anak. Biasanya kan ini opa-opa yang penjikir ini kan di rumah itu kan ada cucu-cucunya. Jadi mereka senang kalau opa ini ada bawa pulang ke sana snack. Jadi mereka senang. Cuman ya sudah ikut model, ikut zaman. Sekarang ini ikut zaman. Tolangga ini sekarang sudah ikut zaman, so tidak sama dengan dulu-dulu. Kalau Tolangga Puluto itu yang akan diperebutkan, itu besar sekali. Ukurannya biasa kalau dimuat di mobil sudah tidak bisa masuk ke masjid karena itu besarnya itu yang akan diperebutkan. Biasa ada di luar itu kan biasa ada penonton, ada yang suka pinga, itu mereka akan memperebutkan itu Walimah Puluto itu. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari menjelang prosesi inti Modikili, sebuah acara pendahuluan diselenggarakan secara nasional. Acara ini diawali dengan sambutan dari berbagai tokoh penting, termasuk perwakilan masyarakat, pejabat pemerintah kecamatan, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 17. Mereka menyampaikan pandangan dan apresiasi terhadap tradisi Modikili dan Walimah sebagai warisan budaya Gorontalo. Jadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 ini Bapak Ibu sekalian, kantor pusatnya ada di Manado, tetapi wilayah kerjanya sampai di Gorontalo, seperti itu. Nah, insya Allah pada akhir tahun ini nanti akan didirikan Balai Pelestarian Kebudayaan yang akan khusus berada di Gorontalo. Itu program dari Pak Menteri yang mudah-mudahan bisa direalisasikan di akhir tahun ini, seperti itu. Sementara ini kantornya masih di Manado dan mencakup 2 provinsi, Sulawesi Utara dan Gorontalo, seperti itu. Salah satu program dari Balai Pelestarian Kebudayaan 17 memang diantaranya apa yang kita selenggarakan mulai tadi siang hingga besok ini dalam rangka penguatan warisan budaya Gorontalo, yakni tradisi Dikili. Dan tadi siang kita sudah mulai kegiatan itu dengan melakukan workshop atau pelatihan tradisi Dikili ini kepada para remaja Masjid Baitur Rahmah dan juga diikuti oleh putra-putri Islam berprestasi Kota Gorontalo, ya, seperti itu. Tujuannya tentu saja untuk mewariskan kepada generasi muda agar tradisi Dikili ini tidak musnah, karena
ya yang akan mewarisi, yang akan meneruskan tradisi kita ini, termasuk tradisi Dikili ini ya anak-anak muda, anak-anak kita. Tujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan adalah salah satunya untuk melestarikan, menghidupkan kebudayaan-kebudayaan. Nah, kalau kita berbicara di Gorontalo, tentu kebudayaan Gorontalo. Salah satunya adalah tradisi Dikili. Yang mana tradisi Dikili ini adalah salah satu warisan budaya Gorontalo yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tahun berapa ya? Tahun 2024 kalau nggak salah, seperti itu. Jadi tradisi Dikili ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, seperti itu, yang berasal dari Gorontalo. Nah, jadi kewajiban kita bersama sekarang adalah melestarikan kebudayaan ini, tradisi Dikili ini, agar tidak musnah seperti itu. Suasana semakin khidmat dengan adanya ceramah agama yang mengupas tuntas makna mendalam dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang taat sama Allah, taat sama Nabi Muhammad, ikut kehidupan Nabi Muhammad, sukses bahagia di dunia dan di akhirat, bahkan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, ingin sukses, ingin bahagia di dunia dan di akhirat, mari kehidupan kita mengikuti kehidupannya Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibuatlah acara maulid, dibacakan sejarah-sejarah, dibacakan tentang siapa Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena keadaan umat Islam hari ini, jangankan bilang kebudayaan, sejarahnya Nabi Muhammad saja sudah banyak yang lupa. Setelah sesi formal selesai, acara dilanjutkan dengan haulu atau doa haul, sebuah ritual yang menjadi pembuka sebelum tradisi Modikili dimulai. Tradisi Modikili dimulai. Alunan zikir dan solawat yang syahdu menggema di seluruh area. Lantunan doa ini menciptakan atmosfer spiritual yang begitu kental, meresapi setiap hati yang hadir. Tradisi zikir semalam suntuk ini sejatinya memiliki akar sejarah yang kuat. Pada masa lampau, dimulai dari kegiatan zikir di rumah-rumah penduduk karena keterbatasan sarana ibadah. Keunikan Dikili adalah pada bahasanya yang tidak biasa, yaitu Arab Pegon, yang disisipi dengan bahasa Gorontalo. Naskah Dikili ini istimewa karena ditulis tanpa harakat atau tanda baca vokal, berbeda dengan tulisan Arab pada umumnya. Naskah ini kemudian dibacakan dengan penuh kehikmatan oleh para sesepuh yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Dikili itu dia berasal dari bahasa Arab, dari kata-kata zikir. Atau kalau kita mau persempit, orang Gorontalo biasa mengistilahkan Dikili itu dilakiki ama amali, lidah kecil yang beramal, karena memang pembacaan Dikili versi masyarakat Gorontalo itu disuarakan dengan suara besar dan nyaring, maka diistilahkan dengan dilakiki ama amali.
lidah kecil yang beramal atau yang melakukan pekerjaan. Nah, dikili itu sejatinya dia adalah pembacaan kitab maulid. Kitab maulid yang dipakai dalam dikili itu adalah kitab maulid yang namanya kitab Syarful Anam. Isinya adalah mulai dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perjalanan Nabi ketika dikandung oleh ibu beliau Sayyidah Aminah, kemudian disusui oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, kemudian bagaimana prosesi Nabi sallallahu alaihi wasallam besar sampai Nabi bermasyarakat, kemudian berisra mi'raj sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, di antara isi maulid Syarful Anam itu ada syair-syair. Syair-syair ini yang kemudian dia dilakukan versi langgam masyarakat Gorontalo. Nah, untuk isi maulid di masyarakat Gorontalo, kitab maulid Syarful Anam itu kemudian dia diterjemahkan sebagiannya dengan terjemahan berbahasa Melayu dan berbahasa Gorontalo, ditulis dengan aksara pegon. Yang menarik dari tradisi ini adalah tradisi dikili ini mengandung unsur penggunaan bahasa daerah, yang mana bahasa daerah di Gorontalo sudah termasuk bahasa daerah yang terancam punah, sehingga dengan demikian penghidupan kembali tradisi dikili ini salah satunya secara tidak langsung kita juga ikut melestarikan bahasa daerah Gorontalo. Karena dengan adanya tradisi dikili ini yang digunakan adalah bahasa daerah Gorontalo seperti itu. Zikir yang dilakukan semalam suntuk ini kemudian dilanjutkan dengan sholawat dan doa di pagi hari, menjadi fondasi dari perayaan yang kita kenal sekarang. Setelah fajar menyingsing, tradisi berlanjut dengan bagian yang paling meriah. Dari setiap rumah, masyarakat berbondong-bondong membawa tolangga mereka menuju masjid. Dalam tradisi walimah, tolangga menjadi salah satu elemen yang paling mencuri perhatian. Bukan sekedar wadah biasa, tolangga adalah sebuah mahakarya seni yang dirangkai dari kayu atau bambu, dibentuk menyerupai kubah atau perahu. Isinya penuh keberkahan berbagai kue tradisional Gorontalo, seperti kolombengi, tutulu, sukade, serta makanan dan minuman lainnya. Meskipun tradisi ini telah ada sejak abad ke-17, isi tolangga terus berkembang. Kini tak jarang kita menemukan mie instan, minuman soda, atau buah-buahan ikut menghiasi wadah tersebut. Tradisi walimah adalah sebuah perayaan yang merangkum esensi Gorontalo, kaya akan budaya, kuat dalam spiritualitas, dan erat dalam kebersamaan. Di balik kemeriahan arak-arakan dan khidmatnya dikili, tradisi walimah menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Tradisi ini adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, tempat spiritualitas dan budaya berpadu harmonis. Walimah menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahim dan solidaritas antar warga. Di sini, batas-batas sosial seolah sirna, dan semua orang berkumpul sebagai satu keluarga. Pada perayaan walimah di Gorontalo, tolangga berukuran besar yang merupakan persembahan dari pejabat pemerintah disebut walimah puluto. Kehadirannya tidak hanya menambah kemeriahan, tetapi juga menjadi simbol dukungan
dari para pemimpin terhadap kelestarian budaya. Walimah Puluto biasanya diarak menuju masjid dengan iring-iringan tarian longgo, sebuah tarian penyambutan yang penuh semangat. Ada sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa tradisi ini terus hidup dan beradaptasi. Jika dulu tarian longgo hanya dibawakan oleh bapak atau sesepuh, kini para pemuda juga aktif terlibat. Mereka menampilkan tarian ini dengan penuh semangat, mengiringi arak-arakan Walimah Puluto. Pergeseran ini membuktikan bahwa budaya Walimah tidak hanya dijaga, tetapi juga telah diwariskan dengan baik kepada generasi muda. Nah, ini yang disebut tolangga. Tolangga. Kemudian yang di dalam ini namanya toyopo. Nah, ini adalah salah satu bentuk tradisi yang ada di dalam tradisi rangkaian dari tradisi Dikili yang ada di Gorontalo. Nah, kita lihat tolangga ini terdiri rangkaian dari kue-kue tradisional yang ada dikenal di masyarakat Gorontalo, mulai dari atas, kemudian ini ada kue macam-macam kue, ada telurnya, ada telur, ada ini kalau di Jawa namanya onde-onde ya. Nah ini telur-telur. Nah ini bagian dari tradisi masyarakat Gorontalo yang perlu kita lestarikan, sehingga dengan demikian nanti generasi muda dan masyarakat yang ada tetap bisa mengenal warisan budaya mereka yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi hingga sekarang dan menjadi identitas masyarakat Gorontalo. Setelah arak-arakan Walimah Tolangga memenuhi halaman masjid dan didoakan, tibalah momen krusial penilaian lomba. Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 17 menunjuk tim juri khusus untuk menilai setiap karya Walimah yang diserahkan. Lomba ini ditujukan khusus bagi warga Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Untuk mengakomodasi keragaman Walimah, lomba ini dibagi menjadi 2 kategori utama, kategori Toyopo dan kategori Tolangga. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti salah satu kategori. Kriteria penilaian yang ketat menjadi inti dari lomba ini. Untuk kategori Toyopo, panitia menetapkan persyaratan mendetail. Wadah utama harus terbuat dari anyaman daun kelapa dengan hiasan yang kreatif namun tetap mempertahankan prinsip keaslian. Peserta dilarang keras menyertakan bahan baku mentah atau jajanan hasil pabrikasi atau snack, penekanan yang kuat pada makanan tradisional dan otentik. Dengan aturan yang dirinci dan terstruktur ini, BPK memastikan bahwa lomba Walimah tidak hanya meriah,
tetapi juga berhasil mencapai tujuannya untuk mengedukasi masyarakat tentang bentuk walimah yang asli, mendorong mereka untuk terus melestarikan warisan budaya yang penuh makna. Perayaan Maulid Nabi ini kami tetap menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian budaya, terutama pembuatan tolangga maupun toyopo. Di dalam tolangga itu dia harus ada toyoponya di dalam. Jadi ada tolangga, di dalam tolangga ada toyopo. Jadi toyopo ini tidak boleh di dalam bentuk loyang, tidak bisa. Tetap harus kita jaga kelestarian budaya itu dalam bentuk lilingo. Namanya itu lilingo. Jadi anyaman yang ada di dalam tolangga itu namanya lilingo. Di dalam lilingo itu ada nasi merah yang dikenal dengan bajoe, kemudian nasi kuning, kemudian bilindi, dan nasi putih. Jadi bilindi lain dan nasi putih juga lain, seperti itu. Dan saat ini sekarang sudah dikemas, nasi putih itu sudah dalam bentuk beras. Dalam artian para penjikir bisa menggunakan beras ini sampai di rumah, tetapi tetap menggunakan, tidak meninggalkan budaya bajoe, bilindi, dan nasi kuning. Kemudian ada seekor ayam di dalamnya, sesisir pisang, dan minyak kelapa, gula, dan teh, dan kopi. Ini yang utama. Kemudian kuenya itu ada wapili, cucur, kolombengi, dan apam bale, serta 4 warna kue yang apam kolote, yang ada warna merah, warna hijau, dan warna kuning. Ini yang warna-warna adat, seperti itu. Untuk warna adat itu kan ada 4 ya Pak, warna merah, kuning, hijau, dan ungu. Itu sudah dikemas dalam bentuk yang lain, jadi bukan dalam bentuk kue. Yang kuenya itu hanya apan coy kuning, apan coy hijau, dan apan coy kuning itu. Setelah proses penjurian yang ketat dan cermat, momen yang paling ditunggu pun tiba, yaitu pengumuman pemenang. Pada Ibu Dunia Abdul. Untuk setiap kategori, baik toyopo maupun tolangga, panitia menyerahkan hadiah berupa dana pembinaan kepada 3 pemenang terbaik. Pemberian hadiah ini bukan hanya sekedar apresiasi, melainkan juga simbol dari komitmen Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 17 untuk mendukung dan mendorong masyarakat agar terus melestarikan tradisi walimah. Setelah seluruh rangkaian acara usai, isi tolangga dan toyopo yang telah didoakan di dalam masjid dibagikan kepada para pelantun di Kili dan seluruh masyarakat yang hadir. Momen ini menjadi puncak dari perayaan, di mana keberkahan dan kebersamaan dirasakan oleh semua orang. Sementara itu, walimah Puluto yang megah di halaman masjid memiliki cerita berbeda. Walaupun secara tradisi seharusnya dibagikan masyarakat Gorontalo, justru memiliki keunikan tersendiri. Mereka memilih untuk memperebutkan isi walimah Puluto. Aksi ini yang terlihat ramai dan penuh semangat, menurut mereka punya daya tarik dan kegembiraan tersendiri. Perebutan ini bukan tentang keserakahan, melainkan tentang partisipasi, kebersamaan, dan keunikan budaya yang hanya bisa ditemukan di Gorontalo. Tradisi Modikili dan lomba walimah ini adalah bukti nyata bahwa upaya pelestarian budaya tidak harus kaku. Dengan pendekatan yang kreatif dan kolaboratif, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 berhasil menyuntikkan semangat baru ke dalam tradisi kuno, memastikan bahwa walimah akan terus menjadi cerminan rasa syukur dan identitas spiritual masyarakat Gorontalo di masa depan.